Shalom! Selamat hari Minggu adik-adik! Kayaknya masih kurang semangat nih Kak. Harus disemangatin lagi. Iya. Biarpun di rumah kita tetap harus semangat. Iya Kak, mari kita sapa lagi. Shalom! Selamat hari Minggu adik-adik! Oke, udah semangat kayaknya nih Kak. Puji Tuhan kita boleh ibadah online lagi nih Kak. Benar minggu banget. ini. Tapi adik-adik ada yang kenal gak sih sama kakak yang ada di sebelah kakak Dame? Kalau belum pada kenal, kita minta kenalan yuk kakaknya. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semuanya yang di rumah. Kenalin, nama kakak Yeliska Barumanurung. Salam kenal semuanya. Hai Kakak Lika. Hai Kak Dame. Apa kabarnya nih hari ini? Aku anak Tuhan selalu ceria. Oke. Kak harap semuanya udah pada siap buat ibadah minggu ini. Iya. Udah siap semuanya? Sudah siap dong Kak Alkitabnya harusnya. udah disiapin? Mana ayo dipersiapkan Kalau dulu belum, adik-adik. ayo kita ambil, kita siapin Alkitab kita. Terus juga hatinya udah disiapin buat ibadah minggu ini? Ayo. Harusnya sih juga udah ya. Kalau semua udah disiapin, ayo kita duduk manis, lipat tangan kita mau bersaat teduh untuk memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke, kakak mau sapa sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Aku anak Tuhan selalu ceria. Oke, kalau udah pada semangat, udah pada ceria, kakak mau undang semuanya adik-adik buat bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi Tuhan Yesus baik. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus baik? Kita semua harus percaya Tuhan Yesus baik. Oke, kita bernyanyi ya. Tuhan Yesus baik pakai gerakannya dong. Semuanya boleh sambil tepuk tangan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Jalalah, sungguh amat baik. Jalalah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yeay. Untuk memulai ibadah minggu kita pada hari ini Kak. Iya Kak. Ada baiknya kita berdoa dulu. Iya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa pada hari ini Kau telah memperbolehkan kami untuk merasakan berkat kasih karunia-Mu lagi Bapa. Terima kasih untuk pagi yang indah, terima kasih untuk hari-Mu yang cerah Tuhan. Kiranya Kau yang berkati ibadah minggu kami ini bisa berjalan dengan baik. Kau berkati adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Kau selalu berikan kesehatan dan juga keselamatan bagi kami semua. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Lika. Semangat kita pada minggu ini. Iya Kak. Kita mau ajak adik-adik buat ngingat lagi nih mars sekolah minggu kita. Iya Kak, kayaknya takutnya pada lupa ya kan Kak? Udah berbulan-bulan gak Iya. gereja ya Kak. Kita mau bernyanyi Mas HKBP ya Kak? Mars sekolah minggu Kak. Iya Mas sekolah minggu. Kita Oke. undang adik-adik buat bangkit berdiri. Kita angkat mau satu bernyanyi. pujian. Mars SKM, kami anak sekolah minggu.
sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita angkat satu pujian, kami anak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Tepuk tangan buat kita semua. Aku memperbolehkan adik-adik buat duduk kembali. Ya, boleh duduk kembali. Kita mau membacakan, kakak bacakan hukum Taurat minggu ini diambil dari Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Oke, kakak bacakan ya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya, waktu sakit, di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Oke. Selanjutnya kita mau angkat satu pujian lagi, tapi kayaknya Iya, lebih Kak. bagus lagi kalau kita berdiri deh. Boleh Kak. Oh, kita Ayo, semua undang lagi adik-adik. adik-adik buat bangkit berdiri, biarpun Iya. di rumah kita harus tetap semangat. Ayo baik, kita berdiri semuanya. You berdiri. Kita angkat satu pujian, ini lagu Batak dari buku ND nomor 178, judulnya Roma to Jesus. Oke. Tepuk tangan semuanya. Roma to Jesus, Roma tibur, bege hatana jakon buju, marodo Jesus, pangoluho, asal porseaho, masalas rohatai muse, moloi yasiando sape, sai Roma hita tu surgoi, langsung nang madisi. Kadame, kalau Iya, Tuhan Kak? Yesus sudah memanggil, sikap apa sih yang harus kita tunjukkan? Pastinya sikap mau siap segera, kita mau mengikuti Tuhan Yesus sampai mati. Kita angkat satu pujian, Yesus memanggil. Oke. Dengan penuh semangat. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang dekat. Oke, ayat bulanan kita pada minggu ini masih sama seperti minggu sebelumnya. Ayat bulanan kita masih ingat dari Lukas 14 ayat 13. Coba boleh sambil dibuka Alkitabnya, kita mau baca sama-sama. Sudah dibuka? Lukas 14 ayat 13, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Oke, cukup. Oke, pengumuman nih Kak, kita masuk pengumuman. Yang pengumumannya Kakak mau kasih tahu. Yang pertama itu adalah ayat bulanan. Untuk pengumuman ayat bulanan ini, buat yang orang Samuel, itu
boleh direkam untuk dihafalkan, lalu dikirim ke kakak horongnya masing-masing. Untuk yang horong Samuel direkamnya boleh matanya terlihat ya Kak, tapi tetap harus dihafal. Buat yang horong Daud sampai horong Yusuf, semuanya yang mau mengumpulkan ayat bulanan ini, rekaman videonya boleh dikirim ke kakak horongnya masing-masing, tapi matanya harus sambil tertutup dan harus hafal pastinya. Buat yang minggu lalu sudah ngirim ke kakak horongnya, kirim lagi minggu ini, dimulai minggu ini lagi, minggu terakhir, dan jangan lupa ada hadiahnya. Hafal ya adik-adik. Dan juga gak capek-capeknya kakak ngingetin adik-adik semua untuk selalu menomorsatukan protokol kesehatan. Adik-adik semua wajib. tahu kita lagi dilanda COVID-19 atau coronavirus. Aku mau ngingetin adik-adik untuk selalu menjaga kebersihan, cuci tangan dengan baik dan benar, dan mengurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Kalau bisa kita manfaatkan waktu kita untuk bersama keluarga di dalam rumah. Dan juga masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan selain di luar rumah kok. Jadi tetap adik-adik jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Wajib ya. Kakak mau tambahin lagi, kita juga ada kegiatan yang nantinya di horongnya masing-masing akan dikirim. Jadi buat orang tua kami dan juga adik-adik, buat selalu update, dilihat di grupnya masing-masing ya, karena akan ada kegiatan pastinya. Oke adik-adik, kita mau ke doa syafaat, kita undang Abang Samuel Barimbing. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu online. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan untuk teman-teman kami sekolah minggu HKBP Harapan Baru bisa sekolah minggu online Tuhan. Kami juga memohon Tuhan, lindungilah Amang Inang pendeta kami, Amang Inang Parhalado, kakak dan abang guru sekolah minggu Harapan Baru, teman-teman HKBP sekolah minggu Harapan Baru, orang tua HKBP sekolah minggu Harapan Baru, dan seluruh jemaat HKBP Harapan Baru. Kami juga memohon Tuhan, lindungilah adik-adik kami yang sedang sakit, lindungilah orang tua kami, angkatlah penyakitnya Tuhan, Kau buanglah Tuhan, yang sedang masa pemulihan, Kau lekaskanlah mereka secepat mungkin sembuh Tuhan. Kami juga memohon Tuhan, berkat lindungilah negara ini Tuhan. Negara ini sedang terlanda virus corona Tuhan, lindungilah negara ini Tuhan. Kami juga meminta pertolongan-Mu Tuhan, lindungilah pemimpin kami yang terendah sampai yang tertinggi. Lindungi mereka Tuhan, dan mereka menjadi pemimpin yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Kami juga meminta pertolongan-Mu Tuhan. Berkatilah dokter dan profesor di negara kami dan di seluruh muka bumi ini Tuhan, supaya menemukan vaksin virus corona Tuhan. Kami juga Tuhan memohon Tuhan, berikanlah kesabaran kepada orang tua kami mengajar kami Tuhan, dan juga berkatilah guru-guru kami yang sedang mengajar kami secara online Tuhan. Kami rindu Tuhan sekolah bertatap langsung dengan guru Tuhan. Lindungi kami Tuhan, panjangkan sabar kepada guru kami, kepada orang tua kami Tuhan. Kami juga memohon Tuhan kepada negara ini supaya patuh akan peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar Tuhan, supaya mereka tidak berkumpul, supaya mereka bisa mengatur jaga jarak Tuhan, supaya mereka sedang naik angkutan umum Tuhan, aturlah mereka Tuhan berjaga jarak minimal 1 meter Tuhan. Kami juga meminta pertolongan-Mu Tuhan, berkatilah orang tua kami supaya tidak terkena virus corona, dan orang tua teman-teman kami sekolah minggu Harapan Baru Tuhan. Kami juga meminta tolongan-Mu Tuhan. Telah banyak dosa yang telah kami perbuat Tuhan, kami meminta ampun kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkatilah negara kami dan seluruh negara muka bumi ini Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, terima kasih Abang Samuel Barimbing atas doa syafaatnya. Kita mau lanjut bernyanyi. Kita mau bernyanyi lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, tapi nih Kakak mau undangnya pakai nyanyinya pakai bahasa Batak, Kak. Ya, kita mau bernyanyi ya. Nomor 569, Kode Batak Temlongang Dorohaku. Kita bernyanyi.
bata tulong mendoro aku molo bube reng hati no kami saluhuti tanggilap dohot rombur manghatina kon hak sangaponi marendea Tuhan mahujiho ode bata sangap doho marendea Tuhan mahujiho ode bata sangap doho. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika pada hari ini kami anak-anak sekolah minggu masih bisa mengikuti ibadah di tempat atau di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami, kuasai hati pikiran kami, supaya kami dapat mendengar dan mempelajari firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik. Sehat semua. Puji Tuhan. Nah, baiklah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal 8 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Jadi kita membacanya secara bergantian. Sudah dipegang Alkitabnya masing-masing? Ya, saya yang duluan membacanya, nanti kita bergantian ya. Saya baca 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian dikatakan adik-adik, dalam satu minggu ini ada berapa nasihat atau didikan yang kalian terima dari bapak atau mama dari hari Senin yang lalu sampai hari Minggu ini? Ada 1, 3, 6, atau terlalu banyak jadi nggak diingat? Atau sama sekali nggak ada, nggak pernah kita ditegur, dinasehati, dididik? Pasti tidak ya. Atau siapa yang suka di sini melawan kalau diajari bapak atau mama? Ada enggak? Terus melawan, membantah, terus mukanya keriting, cemberut. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau tadi kita membaca firman Tuhan, artinya seperti ini, Tuhan berkenan kepada anak yang mau mendengar didikan. Jadi kalau ada anak tidak suka mendengar didikan,
berarti Tuhan tidak berkenan kepada dia. Itu kuncinya. Jadi kalau bapak atau mama atau abang kakak sedang menasehati kamu atau menegur kamu kalau salah, jangan melawan. Kamu harus berterima kasih karena itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kamu menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, manusia adalah makhluk yang punya kemampuan belajar. Nah, selama ini kita belajar di rumah bukan? Iya, mama kita jadi guru, waduh. Bapak kita jadi guru. Ada lagi, kakak atau abangnya jadi guru. Hebat kan? Nah, terus mama siapa sih yang paling sabar ngajar? Pernah nggak marah sama kamu? Wih, ternyata guru itu tidak mudah ya. Ternyata tidak mudah. Puji syukurlah kalau ternyata selama ini guru-guru kita di sekolah sangat sabar. Mendengar kita, mengajari kita supaya kita pintar. Nah, manusia belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Adik-adik, ada pepatah Indonesia mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kalau dia pernah makan sambal lalu dia kepedasan, nah berarti kalau dia tidak suka pedas nggak mau lagi nanti dia makan yang pedas itu sambalnya. Nah pasti udah jerak dia. Nah kira-kira begitu. Jadi kita belajar adik-adik melalui panca indera. Panca indera itu ada penglihatan, pengecap rasa, penciuman, pendengaran, dan perasa manusia. Dari situ kita bisa belajar banyak adik-adik. Misalnya dengan mencium wangi masakan mama, kita jadi terganggu belajar karena kita sekarang sekolah di rumah. Mak, masak apa sih? Enak benar itu. Itu. Berarti penciumannya masih sehat. Terus mama masak enak. Berarti rasa dia masih sehat. Nah, itu kira-kira. Terus kita bisa menyentuh atau mengenal buah yang mentah, yang matang, atau buah yang sudah busuk. Berarti dengan menyentuh kita mengenal dia, bahwasanya rasa kita sehat. Terus dengan mencicipi makanan kita tahu apakah makanan itu kurang manis, terlalu pedas, atau terlalu asin. Adik-adik, dengan mendengar kita bisa tahu siapa yang sedang memanggil. Telinganya masih berfungsi adik-adik? Kalau dipanggil mama langsung nyahut, atau pura-pura tidak dengar, atau pakai handset, ditutup kupingnya. Nah, pakai itu pendengaranmu ya. Kalau dipanggil mama, bapak atau kakak adik, kakak atau abang, langsung sahut. Jangan pura-pura tidak mendengar. Terus dengan melihat kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang lain di sekitar kita. Nah itu gunanya mata. Kita diberikan mata yang sehat supaya kita bisa melihat, wah ini cantik, ini bagus. Terus kita lihat di sini, oh jelek, jangan. Nah begitu. Jadi itu kita pakai semua untuk belajar dan mendidik kita. Adik-adik, hanya saja kemampuan belajar manusia itu sebenarnya banyak yang dicakup. Ya, banyak yang dicakup. Itulah kita harus selalu melengkapi diri kita. Jadi tetap dan rajin belajar. Selama di rumah belajar, kita makin pintar apa gimana?
makin pintar, terus makin sabar, atau jadi kesempatan main-main. Jadi kita harus memilih yang baik, belajar yang baik, dan mengikuti hal yang baik juga. Nah, ini yang mau dikatakan dalam nats hari ini. Contoh, ada anak yang baik di rumah, tidak pernah dia berkata kotor, mengumpat, menghujat, karena memang dia di rumah dididik orang tuanya seperti itu. Dia berbicara sopan, ramah. Tetapi ketika dia berada di luar rumah, anak itu bertemu dengan teman sepermainannya di luar sana, bertemu dengan orang lain, dan pada saat mereka main bersama, dia mendengar temannya itu mengucapkan kata-kata kotor, mengumpat, dan mengejek. Nah, adik-adik, apakah engkau mau meniru dan mencontoh mereka? Nah, itu mau dikatakan, kamu dididik, tidaklah melakukan seperti itu. Nah, dengarkan itu. Atau bila adik-adik tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka sering ikut-ikutan. Makanya dibilang, ya gimana lah anakku ini, pengaruh lingkungan. Oh, nggak bisa adik-adik begitu. Kita sudah diajari dan kita tidak pernah diajarkan untuk melakukan hal yang buruk. Ya. Seperti itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Sering disebut anak-anak Tuhan, selalu memberikan pengajaran melalui firman Tuhan supaya kita mengenal jalan Tuhan. Ini makanya kita adakan ibadah sekolah minggu. Kita belajar firman Tuhan supaya kita mengerti dan mengetahui mana yang baik, yang berkenan di mata Tuhan, dan mana yang buruk yang harus kita jauhi. Ini yang Tuhan inginkan dari kita, ya adik-adik. Tinggal bagaimana kita sekarang, anak-anak Tuhan akan selalu mengingat pengajaran dan didikan. Ya, kalau di gereja kita ingat semua apa yang dikatakan kakak-kakak guru sekolah minggu, rajin. Tapi setelah dia keluar dari gereja, tadi pelajaran kalian sekolah minggu apa? Ya, udah lupa. Apalagi minggu depannya ditanya, adik-adik minggu yang lalu apa yang menjadi khotbah pelajaran kita? Masih ada yang ingat enggak adik-adik? Nah ini, ingatlah didikan dan pengajaran. Dan inilah gunanya mengapa anak sekolah minggu diperlengkapi dengan berbagai didikan. Kita belajar hukum Taurat. Kita belajar tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Nah, itu semua supaya anak-anak sekolah minggu mempunyai kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Baik atau buruk ditentukan dari apakah hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dan menjauhi yang dibenci oleh Tuhan. Misalnya, sikap semena-mena dan mau membuli sesamanya. Nah ini dilarang keras anak-anak Tuhan. Karena itu menganggap orang lain tidak berharga. Nah itu, ada enggak di sini yang korban bulian atau suka membuli temannya? Itu tidak masuk surga itu. Sekarang Inang bilang tidak masuk surga. Kalau ada yang sempat, bertobatlah. Itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Atau contoh yang lain, itu sikap mengambil
milik orang tua tanpa minta, atau milik teman, atau milik saudara diambil diam-diam, uang atau makanan atau harta. Nah, itu dilarang dalam titah. Jangan engkau mencuri. Nah, terima kasih adik-adik. Ternyata tidak lupa dengan titah hukum Taurat Tuhan, titah ke-8. Nah, jadi itu bukan tugas kita ya, bukan pekerjaan kita adik-adik ya. Jangan suka mengambil yang bukan miliknya. Oke? Silahkan minta kalau perlu. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita adik-adik sekolah minggu hari ini, bahwa orang yang lalai dan tidak sungguh-sungguh menerima didikan Tuhan, cepat atau lambat akan terkena dampak buruk akibat perbuatan buruk yang dia lakukan. Sebaiknya orang yang sungguh-sungguh mengikuti didikan Tuhan, mengingat dan melakukannya adik-adik, akan selalu memperoleh hidup yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Cintai didikan adik-adik ya. Semangat belajar, kalaupun di rumah, kalaupun melalui handphone ataupun melalui laptop, supaya pintar adik-adik. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Semangat, karena adik sekolah minggu perlu semakin bergiat dalam menerima didikan yang baik, dan harus berani untuk tidak mengikuti atau mencontoh perilaku yang jahat, karena Tuhan berkenan kepada anak-anak yang mau mendengar didikan. Semangat ya adik-adik, mau enggak? Ya, tetap belajar ya, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap tekun belajar, mempelajari firman-Mu, mempelajari ilmu pengetahuan, membenahi diri mereka untuk semakin baik, karena itu yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati keluarga, orang tua mereka, di mana Tuhan menghadirkan mereka sebagai karunia yang besar. Tuhan, jauhkan dari segala penyakit, marah dan bahaya. Berkati dan cukupkan apa yang diperlukan keluarga mereka dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Terima kasih Inang sudah memberikan firman yang begitu luar biasa. Iya, Dari Kak. apa yang sudah Inang Bibel katakan, poin-poin yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu jangan pernah mengingini apa yang bukan hak kita. Karena Iya, betul, Kak. adik-adik semua tahu kalau iri hati, mengingini hal yang bukan penginginan kita itu adalah temannya iblis. Benar bukan Iya, begitu? nggak Dan boleh juga ya, Kak. yang kedua, orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti dan melakukan perintah Tuhan pasti akan diberikan Tuhan kasih karunia-Nya. Karunia. Benar semuanya Pak Kadame? Betul banget, Yang Kak. ketiga, Iya. berani untuk tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Meskipun teman-temannya melakukan hal yang jahat, Iya, kita harus Kak. tetap nggak boleh. Kalau Tuhan bilang nggak boleh, kita harus tidak melakukannya. Benar begitu Kak Adame? Betul dong kali, Kak. Oke. Oh ya, adik-adik, kakak mau kasih tambahan. Buat kegiatannya itu adalah mewarnai. Jadi adik-adik boleh mewarnai pakai krayon atau pakai pensil warna. Adik-adik boleh fotokopi gambarnya yang sudah dikirim di grupnya masing-masing ya. Kalau misalnya nggak sempet Kak buat fotokopi, nggak sempet buat ngeprint, boleh adik-adik boleh gambar langsung lalu dikirim nanti ke kakak horongnya masing-masing. Oke. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kakak mau ingetin lagi ya, persembahannya ini boleh ditransfer, rekeningnya ada di bawah ini, atau adik-adik nitip ke mama papanya, boleh datang ke gereja pada hari Selasa atau sampai Sabtu di jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi Marolop-olop Tondiki dari buku ND 435.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu juga ya Kak dan Inang Biba. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.